kali mendaftar, ada yang gagal. Ya, jangki kecil hati Bapak Ibu, insya Allah kalau kita ulangi dan insya Allah kita akan lulus itu. Kemudian yang memberikan materi nanti ini kan Bapak Fasilitator, saya kira tidak perlu diragukan lagi, ya sudah banyak pengalaman, apalagi ini Bapak kita salah satunya adalah Pak Sugiarto dan lulus dan banyak pengalamannya, tentu banyak trik-triknya sebentar disampaikan, ya perlu kita simak baik-baik dan dipahami, dan silakan bertanya Bapak Ibu, dan insya Allah Pak Fasilitator siap untuk memberikan apa-apa yang ilmu yang telah didapatkan, dan pengalamannya sudah luar biasa dan sudah banyak diloloskan. Dan ke depan ini memang guru penggerak untuk implementasi kurikulum Merdeka ini sangat diharapkan Bapak Ibu guru semua yang sudah memenuhi persyaratan dan diberikan spesialisasi, terutama Bapak Ibu sekarang saja ini yang mengangkat kepala sekolah, ya harus dari guru penggerak, dan kemarin kita rapat dengan pengawas bahwa yang diangkat yang terutama dulu itu harus dari kepala sekolah, dan ini yang kendala sekarang Bapak Ibu, ya karena yang rata-rata yang guru penggerak itu adalah guru, belum ada yang kepala sekolah. Sebenarnya kita dorong Bapak kepala sekolah yang muda-muda itu ikut juga. Iya, sebagai guru penggerak. Ya, begitu dengan guru yang sekarang ini, ya kita sudah data, disuruh yang pengawas sekarang, data semua Bapak Ibu guru yang sudah guru penggerak untuk diangkat secepatnya menjadi kepala sekolah. Seperti itu, dan ini mempercepat kurikulum Merdeka, dan setiap sekolah harapan kita semua sekolah itu ada guru penggerak di situ untuk mempercepat bagaimana kurikulum Merdeka itu cepat dilaksanakan. Termasuk di SMP Domewa itu kan penggerak banyak, tapi kenyataannya sampai saat sekarang ini tidak ada yang satupun guru yang lulus sekolah penggerak di situ. Nah, inilah hal baru, saya kira Bapak Ibu guru ya yang hebat-hebat semua yang ada yang ikut, saya kira ini momen yang penting sekali ini, ya. Jangan memanfaatkan kesempatan inilah kita untuk berbagi berpraktik baik, kita sama-sama membagi ilmu. Saya kira Pak Baba dengan Pak Sugiarto, ya ini yang paling guru-guru hebat kita semua nanti berbagi. Saya kira itu penyampaian Bapak Ibu. Selamat belajar bersama-sama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Kombes Masjid di SMP 19 Mewah resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Pengawas, terima kasih banyak atas sambutan yang sekaligus telah membuka acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, baik Bapak Ibu calon guru penggerak sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang mungkin paling kita tunggu, yaitu pemaparan dari narasumber yang hebat kita ini. Tapi sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan sedikit kepada Bapak Ibu bahwa sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Jadi dimohon untuk para Bapak Ibu tetap menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Silakan Bapak Ibu memastikan mic Bapak Ibu masih di mute ya Bapak Ibu ya. Baik, namun sebelumnya alangkah baiknya jika kita berkenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Sugiarto SPD GR MPD. Jadi izinkan saya untuk membacakan CV singkatnya. Jadi Bapak Sugiarto ini merupakan salah satu guru penggerak angkatan 7 ya Bapak Ibu. Jadi baru lulus tahun lalu, jadi tentunya masih sangat segar proses-proses seleksinya ataupun tahap-tahap dari pendidikan penggerak itu, dan insya Allah nanti akan memberikan pengalamannya, membagikan pengalamannya kepada Bapak Ibu. Baik, izin konfirmasi Pak Sugi, sudah ada Pak di room ini? Iya, sudah ada Bu. Oke, bisa di-spill sedikit Pak tentang apa yang akan disampaikan nanti? Iya, terima kasih Ibu Moderator yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jadi sedikit gambaran bahwa malam ini saya berbicara tentang sedikit pengalaman terkait dengan proses perjalanan mulai dari awal pendaftaran sampai selesai pendidikan daripada guru penggerak ini. Kira-kira begitu gambarannya, Bu. Terima kasih. Baik, tentunya para Bapak Ibu sekalian hebat yang ada di sini tentunya pasti penasaran bagaimana tahapnya sampai akhirnya. Baik, silahkan Pak, bisa dimulai mungkin pemaparannya. Oke, terima kasih Ibu Moderator.
Saya cek dulu sound saya ini apa kedengaran atau seperti apa, Bu? Jelas? Aman Pak, aman jelas. Oke ya. Sekaligus juga saya Jelas konfirmasi Pak. bahwa terima kasih Ibu-ibu. Sekaligus juga saya konfirmasi bahwa ketika ada suara-suara bising nanti mohon maaf karena saya berada di luar ini untuk apa namanya menjaga kestabilan daripada jaringan saya di sini. Ya. Oke, saya mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa bertemu meskipun secara tidak langsung tetapi kita bisa bertatap muka antara satu dengan yang lainnya. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetap tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita semua yang masih senantiasa taat dan konsekuen terhadap apa yang diajarkan oleh beliau insyaallah. Jadi sebelum saya memulai menceritakan pengalaman terkait dengan proses seleksi sampai selesai pendidikan guru penggerak ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi yang saya hormati, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang dinaungi oleh Kombes kami Mas Sedi di SMP 9 Satap Maiwa. Ini adalah kegiatan kedua kalinya, di mana kegiatan pertama kemarin itu kami lakukan webinar, kemudian yang kegiatan ini terkait dengan bagaimana trik-trik untuk bagaimana bisa menyelesaikan hal-hal atau soal-soal atau seleksi daripada seleksi calon guru penggerak. Saya ingin menyapa Bapak Ibu di dalam grup ini atau ruangan ini. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Tentunya itu adalah harapan kita bersama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan tentunya Assalamualaikum ya Baji. Kita diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Terkait dengan alasan saya mengapa ikut seleksi guru penggerak, tentunya ini adalah motivasi secara pribadi, ya. Bagaimana kita ini sebagai guru ini tentu harus beriringan dengan bagaimana perkembangan keadaan sekarang saat ini. Jadi tentunya kita sebagai guru harus mengupgrade atau tentunya harus terus belajar bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Alangkah mirisnya ketika anak-anak kita lebih paham terkait dengan perkembangan zaman saat ini dibandingkan kita guru. Oleh sebab itu, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kita harus guru untuk bagaimana bisa berkompetisi seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, ini yang mendorong saya untuk bagaimana ikut seleksi guru penggerak, karena saya meyakini bahwa di dalam guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini banyak hal-hal yang baru yang belum saya dapatkan selama ini terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di sekolah, bagaimana pendekatan kita di sekolah, bagaimana kita penggunaan media pembelajaran. Nah, ini yang menjadi latar belakang yang mendorong saya untuk bagaimana bisa ikut dalam seleksi guru penggerak. Nah, kemudian hal yang lain yang bisa mendorong saya untuk ikut dalam kegiatan seleksi ini adalah tentunya ada kemudahan-kemudahan dari segi administrasi
eh, rekan sejawat dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan juga terkait dengan hal-hal yang kami lakukan, dan izin konfirmasi bahwa salah satu kaitan dengan pengembangan diri itu tentu kepala sekolah sangat mendorong kaitannya dengan itu, sehingga ini adalah menjadi motivasi juga untuk bagaimana bisa membuka diri dalam hal mengupgrade kemampuan kita atau kompetensi kita sebagai pendidik atau guru di sekolah kita. Nah, selanjutnya terkait dengan proses seleksi, saya menceritakan singkat bahwa gambaran terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam seleksi ini adalah kita yang saya sebutkan tadi bahwa apa yang mendorong memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi ini. Dan inilah yang saya jawab ketika saya ditanya oleh penanya pada saat wawancara. Nah, dan ini juga pertanyaan yang muncul pada saat esai. Jadi kaitan antara esai dengan wawancara itu adalah secara umum adalah hal yang sama ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan esai dengan wawancara itu pada umumnya adalah gambarannya adalah pada umumnya sama ya. Tinggal bagaimana kita konfirmasi pada saat wawancara itu yang kita sampaikan pada saat kita menulis tes di pertanyaan-pertanyaan tertulis itu. Kemudian yang perlu kita pahami secara bersama oleh Bapak Ibu bahwa apa yang kita narasikan dalam tes tertulis maupun wawancara itu adalah hal-hal yang realistis yang kita lakukan di sekolah. Jadi betul-betul apa yang kita lakukan di sekolah itu kita gambarkan dalam tulisan itu, narasi kita dalam tulisan, dan tentunya ketika itu yang kita lakukan maka memudahkan kita dalam proses wawancara, sehingga ini adalah bentuk penilaian juga daripada tim-tim yang akan menyeleksi dalam kegiatan seleksi ini. Dan sedikit gambaran, saya pernah berkomunikasi atau wawancara salah satu fasilitator sekolah guru penggerak, termasuk juga tim seleksi dari guru penggerak, bahwa yang mereka itu nilai ya menjadi poin penting penilaian dalam seleksi ini adalah bagaimana keseriusan seorang guru dalam mengikuti program ini ya, keseriusan mengikuti program ini yang didukung oleh narasi-narasi atau gambaran-gambaran pada saat wawancara. Mereka akan menilai di situ Bapak Ibu bahwa bagaimana tingkat keseriusan Bapak ini atau Ibu guru ini dalam hal kaitannya ingin mengupdate kompetensi yang dia miliki saat ini. Itu yang akan mereka nilai menjadi poin penting penilaian mereka. Kebetulan waktu itu saya sempat berkomunikasi dengan beliau, dan kemudian dia menyampaikan ke saya bahwa yang menjadi poin penting penilaian kami adalah keseriusan Bapak Ibu guru dalam bagaimana mengikuti kegiatan ini, termasuk bagaimana keseriusan untuk mengupdate kemampuan mereka, sehingga tentu ini adalah hal menjadi urgent bagi kita untuk bisa diperhatikan secara bersama-sama. Kaitannya dengan saya sedikit gambaran bahwa secara demografi Bapak Ibu guru melihat keadaan bagaimana di Baringin itu ya, keadaan waktu saya masih pendaftaran dulu, keadaan jaringan di sini masih kurang stabil, sehingga saya berpacu dengan gunung untuk naik ke gunung pada saat setiap seleksi, setiap tahapan-tahapan saya lakukan. Kebetulan pada saat wawancara saya kebetulan itu memang jaringan di daerah desa Baringin ini memang belum kondusif, belum stabil, sehingga saya harus naik gunung untuk melakukan wawancara dengan tim seleksi. Nah, alhamdulillah saya dengan kesungguhan
dengan motivasi yang tinggi saya menaiki gunung ya, istilahnya di sini apa namanya ya, lanja ya di sini untuk pergi ke ada salah satu gubuk warga di situ untuk berteduh di situ melakukan wawancara pada saat itu. Bahkan pada saat seleksi apa namanya itu praktik pembelajaran, praktik mengajar itu saya juga lakukan di gunung itu, di tepatnya di salah satu rumah atau gubuk warga di sekitar situ ya. Sehingga mungkin disitulah penilaian daripada tim bahwa betul-betul ini guru ini memang betul-betul memiliki keseriusan untuk melakukan perubahan-perubahan atau meningkatkan kompetensinya melihat daripada usaha yang saya lakukan ya. Karena apa yang saya lakukan itu saya ceritakan sama mereka bagaimana susahnya kami jaringan di daerah pegunungan, sulitnya bahkan jaringan internet tidak bisa. Kemudian pada saat itu saya ditanya bagaimana caranya untuk membuat media-media pembelajaran atau menampilkan video-video pembelajaran yang ditampilkan di sekolah. Saya menjawab bahwa yang saya lakukan adalah ketika kebetulan saya naik gunung lagi seperti ini, maka saya download video-video pembelajaran. Saya download memang dalam jumlah yang banyak, kemudian saya tampilkan nanti di sekolah ketika saya kembali ke sekolah untuk mengajar. Seperti itu gambaran yang saya gambarkan kepada mereka terkait dengan apa namanya bagaimana inovasi dalam menampilkan media-media pembelajaran di sekolah. Nah, ini saya gambarkan bahwa bagaimana kami di Beringin ini, khususnya di Beringin, kesulitan dalam hal fasilitas internet. Tapi alhamdulillah saat ini, alhamdulillah sudah memadai, ya memudahkan kami juga meskipun menggunakan wifi jaringan. Tapi tentu semangat Bapak Ibu guru di sini tentunya sangat kuat untuk bagaimana bisa melakukan peningkatan kompetensi kaitannya dalam mendidik anak-anak. Hal ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu guru bahwa saya meyakini bahwa Bapak Ibu guru sangat antusias atau sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan seleksi ini. Apalagi saya meyakini bahwa Bapak Ibu guru semua di sini dari akses internet, fasilitas-fasilitas yang lainnya sangat mudah untuk bisa dijangkau. Oleh sebab itu, saya kira Bapak Ibu guru sangat kompeten untuk apa namanya dalam hal ini kaitannya dalam bagaimana bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di lingkungan Bapak Ibu guru untuk bisa apa namanya mengikuti seleksi-seleksi ini. Saya kira tidak ada kendala untuk kaitan dengan fasilitas internet. Kemudian yang beredar di kalangan kita Bapak Ibu guru bahwa ketika kita masuk dalam guru penggerak itu banyak tugas, wah sibuk, tidak ada lagi apa namanya tidak ada lagi kesempatan untuk bagaimana bisa bercengkrama dengan keluarga. Bagi yang jomblo-jomblo tidak ada waktu lagi untuk pergi malam minggu atau malam ini malam itu. Tapi pada malam hari saya konfirmasi kepada Bapak Ibu guru, kebetulan waktu bukan membanggakan diri ya, tapi saya menyampaikan ini sebagai motivasi buat kita semua, termasuk saya sendiri untuk senantiasa tetap semangat, bahwa kebetulan waktu itu Bapak Ibu kaitannya dengan bagaimana tingkat kesubukan tugas-tugas. Saya juga melaksanakan PBG, saya juga melaksanakan CGP, saya juga lanjutkan kuliah saat waktu itu. Namun alhamdulillah bisa terselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saya bisa selesaikan semua. Apa yang bisa saya sampaikan pada cerita ini bahwa tugas-tugas di dalam CGP ini tentu apa namanya tidak seperti apa yang digambarkan oleh publik saat ini bahwa sangat banyak tugas-tugas, kemudian banyak kesibukan yang dilakukan. Justru di dalam apa namanya tugas-tugas dalam LMS di guru penggerak ini kita diberi waktu, tenggang waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu.
ada juga tugas-tugas kolaborasi di mana kita antara satu kelompok itu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, dan itu tidak setiap saat untuk kita lakukan, ya. Adapun bacaan-bacaan di dalam itu, di LMS itu untuk bisa kita pahami, ada modul-modul yang kita dituntut untuk memahami itu, tentu itu tidak memakan waktu yang lama dalam membaca kita. Tinggal bagaimana kita memanajemen bagian waktu. kurikulum gitu. Karena Boleh lanjut, Bu? Kedengaran suara? Ya, mohon maaf untuk Ibu Maryam, bisa di close dulu presentingnya, Bu. Oh, mohon maaf, saya kira terputus ya. Oke ya, baik, kalau begitu saya lanjut bahwa untuk tugas-tugas dalam di pendidikan guru penggerak itu yang perlu kita pahami secara bersama-sama bahwa tidak seperti apa yang disampaikan oleh publik saat ini bahwa terlalu banyak tugas-tugas. Justru di guru penggerak ini ada waktu yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ya, tidak serta-merta bahwa malam ini harus selesai. Kita selesai meeting malam ini harus selesai tugas-tugasnya. Tidak seperti kalau kita PPG. Selesai meeting pada malam hari ini harus dikumpul besok, ya. Jadi kebetulan itu saya terbiasa dengan tugas-tugas PPG malam ini, meeting besok dikumpul tugasnya. Saya masuk di guru penggerak, alhamdulillah ada merasa plong sedikit karena tidak seperti katanya di pengumpulan tugasnya, ya. Jadi ada tugas-tugas kolaboratif, bagaimana kita kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau tim-tim kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Dan tentunya dalam dalam kegiatan CGP ini lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan kolaboratif, ya. Bagaimana kita kerja tim, kerjasama dalam setiap aktivitas, baik dari tugas-tugas yang di upload di LMS maupun aksi nyata yang kita lakukan, ya. Selanjutnya terkait dengan yang saya rasakan pada saat melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, tentu saya sangat merasa bangga, ya, banyak mendapatkan informasi-informasi baru dari teman yang baru, pengalaman-pengalaman baru dari rekan-rekan yang baru, dan ini menjadi sumber rezeki buat saya, sumber rezeki buat saya bahwa semakin banyak teman, semakin banyak menyambung silaturahmi, maka semakin banyak juga jalan rezeki yang kita akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ya. Kemudian apalagi terkait dengan hal-hal yang diperoleh, ya, yang saya dapatkan setelah melakukan pendidikan guru penggerak ini adalah perubahan mindset, ya, pola pikir terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di sekolah. Bahwa selama ini sebelum saya mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak, bahwa saya memandang anak-anak itu semua sama, ya. Ternyata setelah saya masuk dalam guru penggerak, bahwa ternyata begini Pak, anak-anak kita di sekolah itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi menjustifikasi anak-anak kita di sekolah, kamu ini bodoh, kamu ini bodoh dari segi kognitif. Ternyata ada anak-anak kita memang dalam tanda kutip tidak terlalu menonjol di kognitifnya, akan tetapi di bidang-bidang lainnya seperti olahraga, seperti seni, dia lebih menonjol di situ. Ya, dari segi public speakingnya lebih hebat di situ. Nah, itu yang salah satu yang saya dapatkan pola pikir yang mindset yang saya dapat, perubahan mindset yang saya dapatkan setelah mengikuti program guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan, ya. Kemudian salah satu perubahan yang saya lakukan juga setelah mengikuti program guru penggerak inilah salah satu yang kita lakukan pada malam hari ini, bagaimana kita membuat komunitas
komunitas belajar di sekolah untuk bagaimana bisa menjadi ajang silaturahmi antara rekan-rekan sejawat yang tanpa melibatkan secara langsung pimpinan kita di sekolah, ya, tanpa melibatkan secara langsung pimpinan kita di sekolah. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak Ibu dalami nanti pada saat mengikuti program guru penggerak. Kenapa dibuat komunitas di sekolah, sedangkan kita ini sudah satu naungan di sekolah. Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang bisa terjawab nanti pada saat Bapak Ibu mengikuti seleksi atau mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi secara umum saya sampaikan bahwa di pendidikan guru penggerak ini artinya kita guru-guru diajak, didorong untuk bagaimana bisa mengupdate kompetensi kita seiring dengan perkembangan zaman saat ini, seiring juga dengan perubahan kurikulum yang diperlukan oleh pemerintah atau kementerian saat ini. Dan tentunya saya meyakini Bapak Ibu guru semua yang hadir pada kegiatan malam hari ini memiliki atau mempunyai semangat motivasi yang tinggi bagaimana untuk bisa mengupdate atau meningkatkan kemampuan dengan satu tujuan bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang bisa bersaing dengan negara-negara lain, ya. Saya kira inilah gambaran singkat terkait dengan apa namanya proses yang saya lalui, mulai dari proses seleksi sampai selesai pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua yang hadir pada kegiatan malam hari ini dimudahkan untuk menuju ke sana dan kita sama-sama berjuang bagaimana bisa menciptakan generasi yang hebat ke depan. Saya kira demikian Ibu Moderator, secara singkat gambaran apa yang saya lalui pada proses pendidikan guru penggerak. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yang bisa saya tangkap itu ternyata dalam mengikuti guru penggerak ini bisa sangat berdampak positif bagi kita sebagai guru dan juga tentunya bagi peserta didik kita masing-masing. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke narasumber yang kedua kita. Jadi beliau ini akan memaparkan mengenai teknis dari praktik mengajar dan wawancara yang tentunya akan kita lalui di tahap seleksi kedua CGP Angkatan 11 ini. Baik, sebelumnya saya membacakan CV singkat dari Bapak. Jadi beliau adalah Rustam Baba, SSMPD, merupakan kepala sekolah dari SMPN 9 Satap Mewah dari tahun 2020 hingga sekarang, dan juga merupakan instruktur nasional kurikulum 2013, juga merupakan instruktur nasional guru pembelajar tahun 2016, dan pada tahun 2022 merupakan pengajar praktik guru penggerak, dan beliau juga merupakan fasilitator PGP Angkatan 9 tahun 2023. Baik, izin konfirmasi Pak, sudah ada di room ini? Siap. Sudah siap Pak untuk memaparkan materinya? Insyaallah. Oke, nampaknya peserta kita juga tidak siap. Dengan kalau seperti itu, saya silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tahan hatinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga bisa bersama-sama dalam ruang maya ini dalam rangka mengikuti coaching klinik persiapan seleksi tahap 2 bagi CGP Angkatan 11 tahun 2024.
Salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri teladan bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pengawas sekaligus Pembina Kombel Mas di UPT SMP Hatap Mewah, terima kasih saya ucapkan sudah berkenan hadir untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Dan kepada teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam meeting ini, kami juga ucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada kami dalam hal mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tahap 2. Dan komunitas kami ini sudah untuk kedua kalinya melakukan kegiatan secara daring dan insya Allah akan berlanjut ke depan dengan kegiatan-kegiatan daring dengan tema-tema lainnya sekaitan dengan tugas pokok kita sebagai guru tentang pendidikan insya Allah. Baik, untuk malam ini fokus kita ini coaching klinik tentang seleksi wawancara, simulasi mengajar dan wawancara seleksi tahap 2. Dan saya melihat ada luar biasa antusias Bapak Ibu guru untuk masuk. Kalau di WA Group itu 70 lebih kalau tidak salah ya, Bu Moderator. Ya. Iya Pak. Ya, lebih 70, yang bergabung di sini lebih 50 orang. Luar biasa. Sebenarnya yang biasa saya lakukan untuk angkatan 10, angkatan 9 yang lalu itu, saya biasa melakukannya secara luring. Biasa mengadakan secara luring, terbatas pada teman-teman yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Maiwa. Ya. Tapi angkatan 11 ini kami mencoba untuk melakukan secara daring dengan pertimbangan bahwa sangat sulit menentukan hari bagi kami, sekaligus mungkin teman-teman juga yang lain ya, untuk mengadakan kegiatan secara luring ya. Dan ketika kegiatannya juga luring, tentu pesertanya juga akan terbatas. Mungkin ada teman di daerah kecamatan lain di Kabupaten Rekang, bahkan mungkin ada dari kabupaten lain tidak bisa bergabung. Sehingga kami bersama teman di penggerak komunitas Wasit di SMP 19 Hatap Mewah mencoba memformulasikan kegiatannya dalam bentuk daring untuk mengcover teman-teman yang memang membutuhkan informasi tentang ini. Karena kami menyadari bahwa banyak teman yang ikut seleksi itu tidak memiliki informasi yang yang utuh, atau tidak ada informasi awal yang mereka miliki kemudian ikut seleksi, sehingga pada akhirnya tidak bisa maksimal. Ya, itu yang biasa terjadi. Dan memang terjadi ada beberapa teman yang biasa ikut seleksi sudah 2 kali belum lolos, ada juga 3 kali baru lolos, ada juga 3 kali tapi belum lolos juga. Itu menandakan bahwa ada persiapan atau ada hal-hal teknis yang sebenarnya dibutuhkan untuk mereka ketahui sebelum seleksi, sehingga bisa berhasil nantinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, bisa dituliskan di kolom chat
Bapak Ibu ini yang ada di sini sudah berapa kali ikut seleksi? Bisa dituliskan saja 1 atau 2 atau 3 atau mungkin ada yang 4 kali. Tapi Bapak Ibu silakan diketikkan di kolom chat. Saya mau lihat ini sudah keberapa kalinya. Oh, ada ya, Nur Badra 2 kali. Oh, ada juga yang pertama kali. Ya. Pertama kali. Oke, silakan. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan. Di sini saya melihat ya kebanyakan yang 2 kali ya. Ya. Ya, 2 Ibu Hijrah 2 kali, Bu Ratna 1 kali, Bu Asna 2 kali. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengkonfirmasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, di sini variatif, ya. Ada yang pertama kalinya, ada yang sudah 2 kali. Alhamdulillah tidak ada sampai 3 kali. Ya, mudah-mudahan nanti nih yang sudah 2 kali sudah bisa lolos Bapak Ibu ya. Ya, disampaikan tadi dari pengawas maupun Pak Sugiarto tadi tentang testimoninya sebagai guru penggerak bahwa ada kemudahan dan kelebihan yang dimiliki. Kalau dari Pak pengawas tadi mengatakan bahwa ada fasilitas atau kemudahan yang diberikan bagi guru penggerak yang sudah lolos, artinya dia sudah menjadi guru penggerak. Yang pertama bisa diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas, itu salah satu. Ya, tetapi ini juga menjadi pertimbangan sebagai guru, menjadikan alasan bahwa saya tidak mau masuk guru penggerak karena tidak mau jadi kepala sekolah, tidak mau saya jadi pengawas. Ya. Perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu persyaratan. Tidak serta-merta juga ketika Bapak Ibu mempunyai sertifikat guru penggerak langsung diangkat kepala sekolah, langsung diangkat pengawas, tidak. Karena itu tergantung juga kebijakan Dinas Pendidikan. Ya, jadi meskipun kita memiliki sertifikat guru penggerak, itu bukan satu-satunya syarat, tapi hanya salah satu. Ada syarat lainnya yang harus dipenuhi. Jadi ketika kita memilih untuk tidak jadi ketika kita memilih untuk tidak jadi pengawas atau tidak jadi kepala sekolah, tidak ada masalah. Meskipun kita sudah punya sertifikat guru penggerak. Ya, karena guru penggerak ini sebenarnya itu bagaimana memfasilitasi peserta didik belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi tidak usah takut untuk lulus gara-gara takut tidak mau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Karena itu bukan paksaan. Jadi silakan ikut seleksi. Kemudian kemudahan yang kedua Bapak Ibu, kalau ada teman-teman di sini yang belum ikut PPG, sudah pretest tapi tidak lolos pretest sehingga belum terpanggil PPG. Ketika kita nanti lulus CGP dan ikut program guru penggerak dan berhasil selesai dan mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka Bapak Ibu akan menjadi prioritas untuk menjadi peserta PPG. Ya, tidak lagi menunggu antrian, tidak lagi ikut pretesnya, tapi langsung menjadi prioritas untuk masuk sebagai peserta PPG. Nah, itu satu keuntungan untuk PPG-nya. Keuntungan keduanya untuk masuk PPG ini juga bahwa rangkaian kegiatan PPG itu tidak semuanya Bapak Ibu ikuti. Ya, tidak diikuti melalui perkuliahannya secara menyeluruh. Tinggal membuat laporan saja. Itu kemudahan luar biasa yang diberikan kepada teman-teman yang berstatus sebagai guru penggerak.
Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman untuk bisa bersungguh-sungguh dalam mengikuti seleksi tahap 2 ini sehingga bisa semuanya lulus. Baik, Bapak Ibu, seleksi tahap 2 ini yang kita ketahui kan ada dua dua rangkaian kegiatannya. Jadi tahap 1 essay, ya, kemudian tahap 2 ini adalah simulasi mengajar dan wawancara. Teman-teman yang sudah kedua kalinya saat ini tentu sudah ada pengalamannya. Pengalamannya pada saat yang pertama mungkin sudah bisa diraba-raba, diingat-ingat, oh mungkin saya kurang di bagian simulasi mengajar. Oh, kalau saya ingat-ingat saya wawancara kayaknya saya terkendala. Jadi sudah bisa ada bayangan. Tapi bagi yang pertama tentu tidak ada bayangannya. Ya, jadi alhamdulillah malam ini kita berada di sini. Di sini nanti kasih bayangan seperti apa sebenarnya itu dari wawancara, simulasi mengajar dan wawancara. Baik, izin saya akan share screen. Sudah terlihat ya Pak Bu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk coaching klinik CGP Angkatan 11 ini jadi seleksi tahap 2, kita sesuai jadwal nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal di SIM PKB kita masing-masing, simulasi mengajar yang akan kita ikuti. Ya. Simulasi mengajar dan wawancara ini Bapak Ibu itu tidak bersamaan. Jadi yang keluar jadwal awal itu adalah simulasi mengajar. Nanti selesai semua simulasi mengajar baru kemudian muncul jadwalnya untuk wawancara. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin sudah ada yang selesai simulasi mengajarnya. Sudah ada ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oh iya. Sudah ada. Sudah ada Pak. Tanggal Ya. 23. Terima kasih. Mudah-mudahan simulasi mengajarnya kemarin berjalan lancar. Karena memang jadwal rentang pelaksanaan kegiatan simulasi mengajar dan wawancara ini antara Januari sampai Maret rentang waktunya. Ya. Jadi bagi yang sudah selesai, nanti fokusnya di wawancaranya. Ya, mudah-mudahan simulasi mengajar yang sudah dilalui itu bisa berhasil. Tetapi rata-rata memang teman-teman sebelum-sebelumnya itu kebanyakan gagalnya di wawancara, ya, karena wawancara ini membutuhkan fokus dan konsentrasi penuh, ya, karena langsung kita menjawab dengan pertanyaan yang disampaikan tanpa pernah kita prediksi apa yang mau ditanyakan, ya. Jadi harus betul-betul siap untuk menghadapi itu. Baik Bapak Ibu, untuk simulasi mengajar yang sudah selesai tentu sudah sudah melaksanakan, itu akan ini sudah dipahami sebenarnya, tapi bagi yang belum, ini perlu supaya mengingatkan dengan kita tentang
kegiatan aktivitas di simulasi mengajar itu. Bahwa tentu ini kegiatannya berlangsung daring, kemudian terdapat nanti 2 asesor yang akan menilai. Jadi antara kegiatan simulasi mengajar dengan wawancara itu sama, akan ada 2 asesor yang akan menghadapi Bapak Ibu. Mas saya sarankan ya untuk tenang, bisa fokus ketika menghadapi ini, karena ketika teman-teman Bapak Ibu ini gugup atau tegang, tentu akan sulit bisa fokus dan menyampaikan pembelajaran dengan baik. Ya. Jadi meskipun pelaksanaannya nanti 2 lawan 1 ya, 2 lawan 1 karena 2 asesor ini yang kita hadapi, saya berharap itu kita bisa tetap tenang dan fokus. Ya. Fokus kita anggap bahwa yang di hadapan kita ini ya asesor yang akan menilai kita, tetapi kita beranggapan bahwa kita lah yang paling tahu tentang apa yang kita sampaikan, ya, supaya motivasi dalam diri kita, rasa percaya diri kita itu tinggi, meningkat. Nah, itu yang harus kita camkan, bahwa apa yang akan saya sampaikan ini dalam pembelajaran, sayalah yang paling memahami tentang ini. Ya, jadi seperti itu untuk menguatkan semangat kita dalam menyampaikan pembelajaran pada saat simulasi mengajar. Jadi simulasi mengajar itu 20 menit. 20 menit ini maksudnya adalah secara keseluruhan dari persiapan. Ya, karena 5 menit sebelum simulasi mengajar itu kita sudah harus masuk dalam room. Jadi masuk roomnya itu Bapak Ibu yang belum, itu masuk di akun SIMPKB kita. Di situ ada linknya, ada diklik untuk masuk. Jadi paling lambat 5 menit kita sudah masuk di room itu. Ya. Karena dikhawatirkan ketika lambat, ya tentu ketika lambat masuk, ada asesor dalam baru kita masuk, kemudian langsung action simulasi mengajarnya, tentu itu mempengaruhi nanti penampilan kita. Tapi ketika kita masuk lebih awal, beberapa menit di situ kita bisa melihat asesor, bisa saling menyapa, tentu perasaan kita, kesiapan kita akan berbeda seperti itu. Jadi kita upayakan paling lambat 5 menit sebelum pelaksanaan itu kita sudah masuk di ruang meeting. Kemudian berikutnya, ya ini penting juga Bapak Ibu, ruangan yang kondusif. Ruangan kondusif itu tentu sekaitan dengan kebisingan, ya jauh dari kebisingan. Cari memang tempat yang tenang, karena itu akan berpengaruh, karena akan masuk suara-suara lain ketika daerah atau tempat yang kita pilih itu daerah yang misalnya di pinggir jalan poros, bunyi kendaraan itu masuk, atau mungkin kalau di sekolah tentu pasti suara anak-anak, suara siswa ribut. Jadi kita harus mencari tempat yang kondusif, ya, karena itu akan berpengaruh terhadap asesor dalam menilai atau mendengarkan pembelajaran yang kita sampaikan, juga berpengaruh pada diri kita sendiri pada saat menyampaikan pembelajaran. Ketika kita sementara menyampaikan pembelajaran, kemudian mendengar suara-suara ribut di luar, tentu itu juga mempengaruhi konsentrasi kita. Jadi sedapat mungkin kita mencari ruangan yang kondusif, kemudian pencahayaannya terang sehingga kita bisa dilihat dengan jelas oleh asesor, dan akses listrik
dan internet. Ini juga sangat penting, ya. Karena tidak sedikit kasus ini pada saat pelaksanaan simulasi mengajar itu laptopnya lowbat, ya, tidak disiapkan dari awal, ya. Jadi ketika sebelum pelaksanaan simulasi mengajar, Bapak Ibu siapkan memang laptop kita dengan daya full charge. Full charge-nya juga pun ya harus disiapkan juga lagi charge-nya, chargernya, supaya ketika misalnya pada saat ini pelaksanaan ternyata dayanya sudah mau habis, itu cepat diantisipasi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk seleksi. Jadi alat bahan diperlukan seleksi itu untuk simulasi mengajar, tentu alat-alat yang mendukung kegiatan simulasi mengajar kita. Ya, simulasi mengajar kita apa yang dibutuhkan dalam simulasi mengajar, tentu perangkat pembelajaran yang sudah kita yang sudah kita upload masuk di Guru Berbagi. Karena RPP yang kita masukkan itulah yang menjadi pedoman bagi asesor nanti pada saat kita melaksanakan simulasi mengajar. Ya, jadi jangan dirubah. Ada yang pernah bertanya, bisakah Pak beda antara RPP yang saya upload dengan RPP yang saya bawakan ketika simulasi mengajar? Tidak boleh, karena asesor itu sudah memiliki RPP yang Bapak Ibu sudah upload di Guru Berbagi. Mereka pegang RPP itu. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran berbeda dengan yang sudah diupload, tentu itu akan menjadi penilaiannya bagi asesor, seperti itu. Kemudian jaringan internet yang baik, cadangan sambungan internet. Nah, jaringan internet ini tentu kalau di sekolah ada WiFi sekolah, tetap juga kita menyiapkan cadangan sambungan internet seperti dari HP, ya, untuk mengantisipasi ketika misalnya ada hal-hal yang di luar kendali kita, jaringan internetnya bermasalah di sekolah, kita bisa pakai jaringan HP yang kita miliki. Komputer, laptop, perangkat elektronik dengan kamera, video, speaker, mikrofon yang berfungsi dengan baik. Jadi simulasi mengajar itu Bapak Ibu tidak boleh pakai HP, ya, harus pakai komputer atau laptop, karena tidak memungkinkan untuk digunakan kalau HP, kecuali dalam kondisi mendesak atau karena ada kasus teman dulu pada saat seleksi sementara berlangsung, ternyata laptopnya tidak bisa mengeluarkan suara sementara berlangsung. Akhirnya diminta untuk suaranya pakai HP, laptopnya yang menampilkan gambar. Jadi ada dua perangkat yang digunakan. Tetapi kalau HP itu tidak ada. Jadi HP itu hanya sebagai alat bantu saja, tapi yang pokok adalah penggunaan laptop. Jadi laptop yang harus digunakan, ini semua kelengkapannya seperti kameranya, speakernya harus diperiksa dengan baik sebelum pelaksanaan. Meletakkan komputer, laptop, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar, menangkap suara kandidat dengan baik. Jadi komputer, laptop ini juga itu syaratnya bukan seperti yang saat ini saya berbicara ini. Nah, tidak model seperti ini, bukan hanya kepala atau bahu sampai kepala, jadi harus menampilkan sebagian besar anggota badan kita, ya. Jadi minimal dari pusar ke atas kepala, itu yang diharapkan. Ya, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan, jadi diharapkan peserta melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi Google Meet dengan orang lain. Jadi untuk mengecek panggilan suara, kemudian bagaimana gambarnya, bisa kita lakukan latihan dengan melakukan panggilan video dengan
teman atau orang lain sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, ini juga penting persiapan simulasi mengajar. Ya, jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silakan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Jadi manakala pada saat kita sudah pelaksanaan seleksi, kemudian terputus aksesnya, jadi kembali lagi, kita coba masuk kembali di tautan yang sudah disiapkan di Google Meet di akun belajar kita. Kemudian jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau. Jadi Bapak Ibu, ada tim pemantau itu yang akan menghubungi kita. Jadi ada nanti WA itu memperkenalkan diri sebagai pemantau. Kalau tidak hubungi, bisa juga kita hubungi karena ada nomor WA-nya itu di akun. Kalau kita buka SIM PKB, ada di situ nomor WA tim pemantau kita. Bisa kita ambil nomornya kemudian memperkenalkan diri. Ya, karena ada juga teman pemantaunya sepertinya lupa menghubungi. Karena ini pemantau ini seharusnya 1 hari sebelum pelaksanaan, paling lambat itu sudah menghubungi kita untuk mengingatkan. Bahkan ada yang masih 1 minggu sebelumnya sudah dihubungi untuk perkenalan diri. 1 hari sebelum pelaksanaan dihubungi lagi diingatkan. Tetapi ketika pemantau kita karena kesibukannya, karena banyak guru yang menjadi tanggung jawabnya, kalau mereka lupa kita bisa menghubungi. Ya, ada di nomor WA-nya itu yang tercantum di SIM PKB kita di akun kita hubungi, perkenalkan diri supaya ketika ada kendala seperti yang nomor 1 ini bisa kita hubungi. Ya, karena ada juga teman seperti itu pernah bermasalah. Masalahnya sebenarnya ya faktor cuaca. Pada saat simulasi mengajar itu hujan deras dan petir, akhirnya tidak jelas itu dengar suara. Ya, apa yang disampaikan di pembelajarannya itu tidak jelas. Akhirnya dihubungi melalui tim pemantau ini untuk di-reschedule jadwal ulang pelaksanaannya. Ya, itu diberikan fasilitas seperti itu. Ya, dalam kondisi cuaca. Tetapi kalau misalnya mau dihubungi pemantau untuk pindah karena kebetulan ada tetangga tak menikah, tidak bisa. Ya, tidak bisa diakomodir itu kalau urusan seperti itu. Ya, jadi hanya dalam hal-hal urgen yang memang diakomodir. Yang berikutnya, di awal seleksi asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Ya. Ini sangat penting karena tidak dimulai itu simulasi mengajar kalau tidak kita tunjukkan KTP kita. Jadi di kamera laptop, Bapak Ibu harus menunjukkan KTP. Ya. Kemudian dekatkan dengan muka, jadi diperiksa betul itu apakah ini KTP-nya sama dengan orangnya. Ya, jadi harus disiapkan KTP pada saat menjelang pelaksanaan simulasi mengajar. Ya. Kemudian berikutnya topik pembelajaran simulasi mengajar sesuai dengan EDP yang sudah diunggah. Ya, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Pasti kita sudah simpan juga semua RPP yang sudah kita unggah, harus sesuai persis dengan apa yang sudah kita unggah, dengan apa yang kita akan sampaikan pada saat simulasi mengajar. Jadi simulasi mengajar sebenarnya itu Bapak Ibu pelaksanaannya kalau hanya 10 menit. Ya, 10 menit itu sudah termasuk 3 kegiatan dalam pembelajaran. Ada masuk kegiatan pembuka, ada kegiatan inti dan penutup. Ya, kegiatan pembukanya itu kalau saya biasa pada saat mengikuti simulasi mengajar, kebetulan saya simulasi mengajarnya sudah 3 kali dan alhamdulillah lolos semua. 1 kali saja
saya pertama simulasi mengajar pada saat mengikuti seleksi calon pengajar praktik, kemudian simulasi mengajar mengikuti program sekolah penggerak dan fasilitator itu. Nah, itu 10 menit ini kita harus bagi, ya. Karena kenapa? Ketika kita tidak bagi dan konsisten dengan waktu yang sudah kita bagi, maka akan kehabisan waktu sementara aktivitas ini tidak selesai. Ya, ada biasa guru hanya sampai pada kegiatan inti dan penutupnya habis waktunya karena tidak dibagi. Kalau pengalaman yang saya lakukan, ya, di kegiatan pembuka ini saya kasih 2 menit maksimal. Ya, jadi kegiatan intinya 6 menit dan penutupnya juga 2 menit. Jadi cukup pas 10 menit. Ya. Nah, kalau tidak dibagi ini, bahkan ada guru, ya, kalau tidak fokus, bagian intinya juga tidak selesai. Bagian pembuka saja, kemudian inti sedikit saja, belum di bagian akhir sudah kehabisan waktu. Nah, sehingga konsistensi untuk waktu ini memang harus diperhatikan. Ya, jadi dialokasikan maksimal 2 menit di pembuka, kemudian di inti sekitar 6 menit dan di penutup 2 menit. Karena nanti juga saya akan mengingatkan. Biasanya diingatkan kepada kita misalnya 2 menit lagi waktunya atau 1 menit lagi. Sehingga itu menjadi penanda buat kita ketika asesor mengatakan 2 menit lagi berarti sudah harus habis di bagian inti. Kita sudah siap-siap masuk di bagian penutupnya, seperti itu. Jadi simulasi mengajar itu Bapak Ibu seolah-olah tetap muka. Ya. Jadi bukan menjelaskan cara mengajar, tetapi mengajar. Jadi kita anggap bahwa asesor itu adalah siswa yang kita hadapi, yang kita belajarkan. Dan pembelajaran yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan itu, ya, seolah-olah pembelajaran di kelas secara luring, bukan pembelajaran daring Bapak Ibu, ya. Karena ada juga kesalahan persepsi teman-teman guru dianggap ini pembelajaran daring. Bukan pembelajaran daring, pembelajarannya luring. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan siswa. Yang berikutnya, metode tatap muka ini tidak ada share screen. Ya, ini juga biasa menjadi pertanyaan. Ada juga guru mau share screen, menampilkan materi. Ya, sudah dibuatkan rancangan materinya di Canva, baru kemudian mau share screen. Tidak perlu Bapak Ibu. Ya, karena kalau ini yang kita lakukan habis waktu, hanya share screen saja, tidak ada kegiatan pembelajarannya. Dan ini tidak dibolehkan, ya, share screen. Jadi yang kita sampaikan adalah pembelajaran langsung tatap muka. Ya, tidak perlu menyiapkan video pembelajaran, kemudian materi, tidak perlu dalam bentuk share screen. Cukup materi pembelajaran kita yang biasa dilakukan di kelas, karena ini pembelajarannya modelnya tatap muka. Persiapkan alat dan bahan simulasi mengajar. Apa ini alat dan bahan? Alat dan bahan ini Bapak Ibu bisa berupa RPP atau mungkin ada media yang kita butuhkan, tapi bukan media seperti LCD, bukan, tapi media mungkin seperti kalau kita butuh whiteboard atau mungkin butuh spidol atau mungkin butuh kertas, LK, itu yang dimasuk dengan alat bahan simulasi mengajar. Pada akhir simulasi mengajar tanya jawab dengan asesor. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengikuti simulasi mengajar sekitar 10 menit, ada 5 menit terakhir kurang lebih, asesor akan bertanya
ya bertanya dan kita akan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan yang asesor ini sekaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kita sudah laksanakan. Nah, mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi tidak lama, hanya 5 menit maksimalnya itu pelaksanaan ini. Karena ini bukan wawancara Bapak Ibu ya. Jadi ada juga setelah simulasi mengajar langsung ke wawancara, bukan. Jadi tanya jawab saja ini. Kalau setelah simulasi mengajar yang ditanyakan sekaitan dengan kegiatan simulasi mengajar yang sudah kita lakukan. Kalau wawancara itu nanti jadwalnya khusus, ada jadwal khusus lagi. Kemudian yang berikutnya simulasi mengajar akan dihentikan sesuai dengan waktu. Ya, saya sampaikan tadi bahwa biasanya 2 menit atau 1 menit setelah waktu simulasi mengajar habis akan diingatkan. Ya, ketika sudah diingatkan dan waktunya habis otomatis akan dihentikan oleh asesor bahwa waktunya sudah habis. Jadi ketika kita sudah diingatkan, misalnya 2 menit lagi, berarti kita harus beralih. Kalau misalnya masih di kegiatan inti, berarti harus cepat-cepat kita berpindah ke bagian penutup karena tidak selesai simulasi mengajar kita, kalau waktunya sudah habis, pasti asesor akan menghentikan kegiatan simulasi mengajar kita. Seperti itu. Berikutnya menampilkan 7% dari badan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya mulai dari pusat itu ke atas minimal itu yang harus tampil di layar laptop kita yang akan dilihat oleh asesor pada saat simulasi mengajar. Baik, Bapak Ibu, berikutnya ini adalah unsur yang menjadi unsur penilaian pada saat simulasi mengajar. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid peserta didik atau latih belajar secara aman dan nyaman. Mengembangkan lingkungan belajar yang memfasilitasi. Mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana caranya mengembangkan lingkungan belajar ini? Nah, tiada siswa. Ya, bisa sampaikan tadi bahwa simulasi mengajar yang kita lakukan itu seolah-olah ada siswa depan tak, seolah-olah tatap muka, ya, seolah-olah di kelas. Bagaimana kita ketika di kelas? Kalau kita di kelas mengajar bagaimana? Itu yang kita lakukan. Ya, di awal bagaimana menyapa siswa, terjadi interaksi seperti itu seolah-olah. Jadi bagaimana memfasilitasi murid latih secara aman dan nyaman. Mungkin kondisi siswa pada saat di kelas bagaimana pengaturannya. Itu nampak dari aktivitas kita mulai dari awal sampai akhir. Bahwa kita betul-betul mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Ya, bagaimana aktivitas pembelajaran itu berlangsung, bagaimana peran kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran, mulai dari pembuka, inti, dan penutupnya. Di bagian akhir, bagaimana Bapak Ibu melakukan refleksi. Ada refleksi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, itu muncul pada saat kita melakukan simulasi mengajar. Kemudian berikutnya menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Pengembangan diri, self-regulated learning, bagaimana kebiasaan refleksi ini dilakukan untuk pengembangan diri. Ini kan yang jarang, yang kurang kita lakukan para guru. Nah, kita selalu merasa puas dengan pembelajaran kita, ya, padahal belum tentu murid siswa memahami apa yang kita sampaikan. Dengan kegiatan refleksi yang kita lakukan, tentu kita akan memahami, mengerti, mengetahui apa yang menjadi kekurangan pembelajaran kita pada hari itu, sehingga bisa melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Berikutnya, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Nah, tentu di sini betul-betul menjadi penilaian ini, cara kita mendesain karena waktunya hanya 10 menit, sementara materinya mungkin itu secara normalnya mungkin 2 kali, kalau SD 2 kali 30 ya, kalau SMP 2 kali 40 misalnya. Nah, di situ kemampuan kita mengefektifkan proses pembelajaran.
IC itu dinilai. Ya, di kegiatan pembuka hanya 2 menit misalnya, tapi utuh aktivitas pembukanya itu lengkap. Ya, padahal waktunya 2 menit. Begitu juga di kegiatan inti, kegiatannya aktivitas intinya lengkap, meskipun waktunya hanya 6 menit. Begitu juga di penutup, 2 menit saya tapi masuk, termasuk refleksi ada, termasuk penugasan, termasuk. Jadi semua bisa terangkum. Jadi bagaimana teman-teman dalam mendesain proses belajar mengajar ini secara efektif dengan waktu hanya 10 menit yang disediakan. Nah, ini sudah selesai untuk yang simulasi mengajar. Saya lanjut sedikit lagi untuk yang wawancara. Baru nanti kemudian kita akan persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya sekaitan dengan seleksi tahap 2 ini. Selanjutnya, seperti saya sampaikan tadi bahwa wawancara itu dia akan terpisah dengan kegiatan simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai simulasi mengajar, Bapak Ibu menunggu lagi jadwal. Akan ada nanti jadwal yang muncul di akun SIMPKB Bapak Ibu tentang jadwal pelaksanaan wawancara. Peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal wawancara. Jadi akan muncul nanti jadwalnya. Peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dengan baik. Ya, kalau simulasi mengajar beda dengan wawancara. Kalau simulasi mengajar tadi itu kan harus 70% ya anggota tubuh kita yang nampak. Tapi kalau wawancara tidak. Seperti ini saja sudah cukup, duduk di kursi seperti ini itu sudah cukup. Yang penting bahwa suara kita itu kedengaran dengan jelas dan muka kita ini bisa tampak dengan jelas, itu sudah oke. Kemudian wawancara itu selama 60 menit. Jadi waktunya 1 jam Bapak Ibu. Ya. Kalau dibandingkan dengan simulasi mengajar tentu ini bikin kita mungkin kaget. Kenapa lama sekali nih? Simulasi mengajar tadi hanya 10 menit. Ini wawancaranya 60 menit, 1 jam Bapak Ibu. Ya. Dihadapi oleh dua asesor. Mungkin kita khawatir, pasti kita sulit menjawab ini karena kita dihadapi 2 asesor. Seperti saya striknya di simulasi mengajar juga itu butuh juga di sini kalau wawancara butuh juga ketenangan dan fokus. Ya, kita berprinsip bahwa apa yang akan ditanyakan ini adalah apa yang sudah saya ketahui dan saya sudah alami. Ya. Karena wawancara ini Bapak Ibu itu berpedoman pada esai yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Jadi Bapak Ibu sudah menuliskan esai dan lolos karena Bapak Ibu esai kita itu sudah dibaca oleh asesor, sudah ditelaah, didalami, kemudian kenapa lulus berarti esai itu memang dinilai layak dan bagus. Apa yang kita ceritakan pengalaman itu pengalaman pribadi, pengalaman pembinaan dengan siswa, pembinaan kepada dengan rekan guru, itu layak untuk lolos. Dan itulah yang mau didalami, digali oleh asesor. Jadi kita tenang dengan fokus karena apa yang ingin ditanyakan adalah kita sudah kuasai, itu prinsipnya. Nah, sehingga kita akan bisa menjawab dengan baik. Jadi yang perlu Bapak Ibu adalah dibaca-baca kembali esai yang sudah kita tuliskan. Ya. Ini juga saya pernah sampaikan kepada teman-teman pada saat coaching klinik angkatan sebelumnya. Bagaimana Pak saya mau baca-baca? Nah, tidak saya simpan filenya karena katanya langsung diketik di aplikasi. Saya sampaikan bahwa kalau seperti itu sebenarnya tidak jadi masalah karena
ini kan cerita Bapak Ibu, ini pengalaman Bapak Ibu. Tanpa ada filenya pun, Bapak Ibu tentu masih mengingat apa yang sudah dituliskan, karena berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan selama menjadi guru, paling tidak 3 tahun terakhir, seperti itu. Jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, ya. Itu mengkonfirmasi tentang wawancara. Jadi pertanyaan yang disampaikan itu tentu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Bapak Ibu, yang tentu sudah dituangkan juga dalam esai yang sudah dimasuk kumpulkan. Ini contoh jawaban yang diharapkan yang oleh oleh asesor. Jadi saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak murid. Pihak sekolah, orang tua murid, kantin tidak mendukung implementasi program karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Ini Bapak Ibu contoh jawaban yang diharapkan oleh asesor dan tentu nilainya bagus. Kenapa nilainya bagus ini? Kita melihat di sini Bapak Ibu, yang bersangkutan ini mengalami kendala dalam sebuah program yang akan dilaksanakan. Ya, hambatannya ini cukup cukup complicated ini. Ya, karena banyak sekali yang tidak setuju. Sudah pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin, banyak sekali tidak mendukung. Jadi sendiri ini saya, guru bersangkutan ini sendiri. Pihak sekolah menjadi hambatannya, orang tua murid. Kalau selama ini mungkin kita melaksanakan program hanya orang tua, salah seorang orang tua tidak setuju, itu berarti belum menantang itu kegiatannya. Tapi kalau ini sudah pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin, ini tidak mendukung program. Berapa kendala. Nah, tetapi selama 2 tahun saya melakukan berbagai cara, ini orangnya ini tidak pantang menyerah. Dia berusaha sampai 2 tahun ini dia usahakan terus, ya, sampai kegiatannya ini bisa memberikan pemahaman dengan sabar, merangkul masing-masing pihak dengan memberikan pemahaman mengapa program perlu diterapkan, cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak kebersihan program ini. Jadi bersabar, ya. Kemudian ada hasilnya di akhir tahun kedua masuk ke tahun ketiga, masing-masing pihak menunjukkan dukungan terhadap. Luar biasa ini perjuangannya Bapak. Sepertinya yang diharapkan apa yang kita sampaikan dalam wawancara. Karena dalam wawancara itu tentu asesor ingin menggali lebih jauh, lebih dalam tentang peran-peran yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Sekecil apapun itu yang kita lakukan, tetapi berdampak terhadap murid atau sekolah, tentu itu yang menjadi penilaian. Penilaiannya akan bagus. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penilaian yang yang diberikan asesor tinggi, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sini menyampaikan saya mengalami kendala, akhirnya saya berhenti karena pihak sekolah tidak mendukung, itu akan berkurang nilainya karena daya lentingnya kurang, ya, daya bantingnya kurang, tidak berani menerima tantangan dan berusaha untuk mencari solusi. Ya. Ini luar biasa. 2 tahun berusaha, tahun ketiga baru ada hasil, dan yang mereka hadapi sekolah, orang tua murid dan pihak kantin. Jadi luar biasa perjuangannya. Inilah yang nilai yang maksimalnya bisa diperoleh ketika kita bisa menunjukkan dalam wawancara itu apa yang kita narasikan, sampaikan itu modelnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian unsur penilaian wawancara itu yang pertama tujuan misi, tujuan kita, misi kita sebagai guru dalam
laksanakan tugas kita sehari-hari di sekolah. Tentu itu dapat asesor nilai, dapat asesor baca berdasarkan pertanyaan-pertanyaan disampaikan dan tentu jawaban-jawaban yang kita berikan. Ya, bagaimana kita menjalani tugas kita sebagai pengajar guru ini sebagai panggilan hidup, ya, untuk memberikan dampak positif secara luas, baik kepada anak didik kita maupun lingkungan sekitar, ya, sehingga terjadi adanya transformasi yang lebih positif bagi diri kita sendiri maupun anak didik kita di lingkungan sekolah yang kita tempati bertugas. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah membangun hubungan yang positif. Bagaimana hubungan kita? Hubungan yang positif itu bukan kepada siswa saja, tetapi kepada teman-teman guru, pimpinan, dan masyarakat sekitar. Ya. Itu menunjukkan hubungan itu tentu dari apa yang kita sampaikan pada saat memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh asesor. Kemudian berikutnya ada daya juang resiliensi. Ini tadi yang menunjukkan itu, Bapak Ibu, yang contoh tadi saya bacakan. Itu daya juangnya, resiliensinya, daya lentingnya tinggi. Daya juangnya luar biasa. Karena dia butuh sampai 3 tahun baru idenya, programnya bisa diterima dengan baik. 1 tahun pertama ternyata banyak resistensi, kepala sekolah, dari pihak sekolah, orang tua siswa, dan dari kantin. Tapi karena daya juangnya luar biasa, akhirnya tahun ketiga baru bisa menunjukkan hasil apa yang dia programkan. Berikutnya inisiatif untuk mengambil tindakan. Jadi ketika wawancara juga tentu menjadi penilaian ini, bagaimana kita di sekolah ketika menghadapi sebuah masalah atau ada kendala, apakah kita melihat-lihat saja atau ada inisiatif untuk melakukan tindakan. Nah, itu yang akan menjadi penilaian. Pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi senantiasa kita belajar dari pengalaman yang ada. Pembelajaran yang berkelanjutan ini. Tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkan. Sama juga nanti di wawancara itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya, dalam jawaban itu menunjukkan adanya pembelajaran yang berkelanjutan yang akan kita lakukan. Yang berikutnya mengembangkan orang lain. Jadi di program guru penggerak ini Bapak Ibu bukan semata-mata kita berfokus pada diri sendiri. Tetapi di situ ada tugas untuk mengembangkan orang lain, mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Dan itu akan terlihat dari jawaban yang kita sampaikan. Jadi bagaimana setelah kita memiliki pengetahuan, keterampilan tertentu, kita berusaha juga untuk mengembangkan orang lain. Ya, termasuk yang kami lakukan malam ini kan juga seperti bagian dari mengembangkan orang lain ini, karena slogan daripada program guru penggerak itu kan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi kami senantiasa senang untuk berbagi kepada teman-teman yang lain terkait dengan apa yang kami sudah dapatkan. Kematangan etika, bagaimana etikanya, etika yang kita miliki, ya, kematangan etika kita. Ini juga asesor dapat melihat, dapat mengamati, dan dapat menilai berdasarkan jawaban-jawaban yang Bapak Ibu sampaikan nanti saat wawancara. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Bagaimana kita mengambil keputusan? Ya, baik keputusan sekaitan dengan terkait dengan hubungan kita kepada siswa, kemudian keputusan terhadap
hubungan kita kepada sesama guru maupun kepada hubungan kita dengan pimpinan maupun masyarakat sekitar atau orang tua siswa. Ini Bapak Ibu, nanti kita lihat setelah selesai proses wawancara, ini juga ada penilaian. Bapak Ibu juga bisa menilai asesor. Kalau angkatan awal-awal itu, angkatan sebelumnya, angkatan 9 ke bawah, itu tidak ada penilaian asesor. Tidak ada penilaian asesor dari peserta. Yang bisa melakukan penilaian hanya asesor. Tapi kalau 2 tahun ini muncul penilaian asesor oleh peserta. Jadi kita juga bisa menilai asesor. Kenapa ini ada? Karena berdasarkan keluhan dari sebagian besar CGP sebelumnya itu mengeluhkan sikap dan cara asesor bertanya, ya, mengeluhkan. Ada katanya asesor menyampaikan pertanyaan dengan cara yang kurang bersahabat, tidak pernah tersenyum, menakutkan, akhirnya membuat peserta tegang, tidak fokus, akhirnya tidak bisa menjawab. Ya, padahal program ini didesain bagaimana mengikuti kegiatan dengan senang, ya, yang menyenangkan. Nah, kalau asesor menampilkan muka yang kurang bersahabat, tentu berpengaruh secara psikologis terhadap peserta. Ya, belum ditanya saja sudah tegang, apalagi kalau belum disampaikan pertanyaan sudah tegang, apalagi sudah disampaikan. Jadi harus memang menampilkan kesan awal itu dengan bersahabat supaya bisa memberikan fokus, ketenangan kepada CGP untuk menjawab pertanyaan. Nah, sehingga ini muncul Bapak Ibu 2 angkatan ini muncul ini. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan proses wawancara, setelah wawancara akan mendapatkan notifikasi informasi, dibaca informasi dengan seksama. Nanti notifikasinya itu pilih lanjut untuk pengisian formulir umpan balik kinerja asesor. Jadi Bapak Ibu bisa menilai kinerjanya asesor. Jawab dengan jujur dan terbuka sesuai gambaran proses wawancara yang baru saja. Nanti ada di situ pertanyaan-pertanyaannya, pernyataan-pernyataannya, tinggal dijawab dengan jujur dan terbuka. Karena itu adalah untuk keberlangsungan program guru penggerak ini. Ya, jadi Bapak Ibu itu akan menjadi rahasia dari penanggung jawab program tentang nama kita. Yang jelas jawaban Bapak Ibu ini akan sangat berharga karena menjadi bahan evaluasi dari penyelenggara terhadap asesor yang sudah bertugas. Ya, karena sampai asesornya kurang tidak mengikuti rambu-rambu yang sudah ada, sehingga ini perlu dilakukan penilaian oleh peserta untuk memberikan gambaran yang utuh. Seperti itu Bapak Ibu untuk penilaian asesor oleh peserta. Sudah sekian dan terima kasih Bapak Ibu ternyata. Baik Bapak Ibu, itu rangkaian informasi tahapan yang Bapak Ibu akan lalui dari wawancara sampai dari simulasi-simulasi sampai wawancara, dan saya kembalikan kepada moderator untuk mempersilakan kepada peserta manakala ada hal-hal yang perlu didalami, dipertanyakan terkait dengan persiapan seleksi tahap 2, simulasi mahayat dan wawancara ini. Pada Ibu Moderator saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang merupakan sesi tanya jawab. Saya lihat, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oke, saya lihat sudah ada 2 yang raise hand. Saya berikan kesempatan pertama untuk Ibu Uspianti. Halo Ibu Uspianti. Ada Ibu Uspianti? Sepertinya Ibu Uspianti tidak menyahut. Jadi saya berikan kesempatan kepada yang raise hand kedua, Ibu Daswati deh. Kepada Ibu Daswati. Tabe Ibu. Halo Ibu Daswati. Oh, Ibu Uspianti ada? Sepertinya tidak menyahut juga. Tapi untuk raise hand yang lainnya, Ibu Hasnawati mungkin, Bu. Mungkin ada penanya lain, Ibu, silahkan di raise hand. Ya, Ibu terima Hasnawati. kasih. Ya, Ibu Hasnawati. Silahkan Ibu, mohon untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Hasnawati dari SDN 94 Balam. Yang saya ini tanyakan begini, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk bisa menjawab tes wawancara selanjutnya agar bisa lolos ke tahap untuk bisa lolos pada tahap wawancara, di mana di tahap wawancara ini banyak yang jatuh. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Terima kasih Bu Asnawati. Pertanyaannya langkah-langkah apa yang dilakukan agar kita bisa lolos di tahap wawancara. Karena tahap wawancara ini memang menjadi kendala sebagian besar guru yang sudah mengikuti sampai 2 kali 3 kali, rata-rata gugurnya di bagian wawancara. Ya, meskipun sebenarnya tahap 2 itu 2 kegiatan yang dirangkaikan menjadi satu, ada simulasi mengajar dan wawancara. Tetapi tentu Bapak Ibu bisa mendeteksi, bisa menganalisa bahwa di wawancara saya mungkin yang kurang. Karena kalau simulasi mengajar, apalagi kalau teman-teman sudah 5 tahun, puluhan tahun mengajar, saya kira bukan lagi menjadi kendala yang berarti. Jadi semua bisa lolos kalau di simulasi mengajarnya. Tetapi memang yang menjadi kendala bagi sebagian besar teman itu, baik yang belum lolos maupun yang sudah lolos itu, memang tantangannya ada di wawancara tadi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Bu Asnawati dan Bapak Ibu yang lain, seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa mengulang-ulang kembali, membaca-baca kembali esai yang Bapak Ibu sudah tuliskan, yang sudah dikumpulkan pada saat seleksi tahap 1, itu diulang-ulangi, dibaca-baca. Ya, meskipun Bapak Ibu sendiri yang menulis berdasarkan pengalaman, tidak ada salahnya kita ulang-ulang untuk menyiapkan diri bagaimana betul-betul kita bersiap untuk wawancara. Karena asesor dalam bertanya itu biasanya tidak runtut, tidak berurut. Ya, mungkin Bapak Ibu mengingatnya nomor 1 ini apa, ternyata di bagian pertama mungkin bukannya nomor 1 ditanyakan, jadi mungkin dia dia acak itu jawaban kita di esai, ya, sehingga kita betul-betul harus tahu pertanyaan ini arahnya ke jawaban saya yang mana sebenarnya. Ya. Tapi biasa juga pertanyaan itu yang disampaikan itu untuk menggali lebih jauh, lebih dalam tentang apa yang kita sudah alami dan lakukan di sekolah. Jadi Bapak Ibu,
Jadi saya berharap, saya mohon kepada kita semua, karena ini yang biasa terjadi, jangan pernah kita memasukkan hal baru kalau tidak diminta. Ya. Karena ketika kita menyebutkan sesuatu yang baru dari apa yang sebelumnya tidak ada di essay kita, kalau tidak diminta ya, tapi kalau diminta kan ada masalah. Tapi kalau tidak diminta, kemudian kita menyebutkan satu hal baru, tidak ada di essay, tentu asesor akan memberikan pertanyaan lanjutan. Mereka akan memburu kita dengan hal yang kita sampaikan itu. Dan ketika kita tidak betul-betul menguasai itu, disitulah biasa kita terjebak dan tidak bisa lagi menyampaikan jawaban. Jadi Bapak Ibu, ketika ditanya kita dengan pertanyaan, jawab saja pertanyaannya dengan sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui, dengan yang Bapak Ibu sudah lakukan dan sudah alami. Ya, tidak usah berimprovisasi dengan hal-hal lain, karena itu bisa menjadi bumerang ketika kita berimprovisasi dengan bahasa kita tentang hal-hal yang mungkin baru, karena ketika kita diburu dengan pertanyaan berikutnya untuk menelusuri itu, kita akan kewalahan kalau memang betul-betul hal itu tidak kita dalami, kita tidak alami dengan nyata pengalamannya seperti itu. Jadi kita fokus pada apa yang disampaikan, apa pertanyaan yang disampaikan oleh asesor. Dan pengalaman yang disampaikan Bapak Ibu itu tentu pengalaman yang fokus pada apa yang sudah kita alami. Kemudian kalau misalnya asesor menanyakan hal lain, kan biasa ditanyakan ada hal lain apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah dan berdampak. Nah, berarti kita dikasih peluang untuk menceritakan hal lain yang tidak kita tuliskan di essay. Jadi silakan sebutkan apa program atau kegiatan yang lain Bapak Ibu lakukan yang tidak dituliskan di essay. Tapi saya sarankan itu yang disampaikan nanti memang yang sudah kita lakukan dan kita tahu, karena akan ditelusuri apa dilakukan, kemudian apa kendalanya, bagaimana menghadapi kendala itu, kemudian bagaimana hasilnya. Seperti tadi contoh saya sampaikan, jadi cerita narasi yang kita sampaikan itu, apa yang kita lakukan, siapa yang dilibatkan, apa kendalanya, bagaimana menyelesaikan kendala, apa dampaknya, nah, tindak lanjutnya apa. Jadi itu berurut ke sana. Tidak hanya saya melakukan ini, baru selesai, tidak. Akan diburu itu sampai akhir. Ada hasil. Jadi apa program sampai hasilnya itu ditelusuri. Kalau hasilnya nanti lagi bagaimana menurut kita, hasilnya apakah sudah memuaskan atau tidak. Kalau bilang tidak memuaskan, pasti ditanya lagi, apa tindak lanjut dilakukan untuk mendapatkan hasil. Jadi akan ditelusuri secara rinci. Jadi untuk menentukan program yang kita sampaikan, siapkah memang kita punya program yang memang kita tahu secara detail sampai di ujungnya. Nah, bukan hanya programnya saja, karena itu akan ditelusuri secara detail oleh asesor ketika kita munculkan sesuatu yang sudah kita laksanakan di sekolah. Seperti itu Bu Hasnawati, mudah-mudahan dapat mencerahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, masih ada Ibu Hasnawati? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sudah Mungkin tidak ada Bu. Oke, baik. Mungkin masih ada Bapak Ibu satu lagi yang bertanya. Atau sudah tidak ada lagi? Ibu Nurul Asisa mungkin ada pertanyaan Bu? Tidak? Oke. Saya lihat di sini yang raise hand Ibu Uspianti dan Ibu Daswati, apa sudah ada, Ibu? Oke, mungkin sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Dan untuk jam sekarang menunjukkan pukul 22. Mungkin beberapa Bapak Ibu mungkin sudah membutuhkan waktu istirahat. Jadi pertemuan kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita dan juga tentunya kepada para Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 ini. Saya doakan semoga semuanya lulus dan
Akhir kata, saya selaku moderator dan juga sekaligus untuk mewakili teman-teman dari komunitas belajar Masadi UPT SMPN 9 Satap Mewah pamit undur diri. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam coaching klinik pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.